C35 Putri, will you marry me? Putri langsung berjalan ke arah Aldo dan menghampiri pria itu di depan ruangannya. Apa aku mengganggu waktu Pak Aldo? Tanya Putri, begitu tiba di depan Aldo. Tidak, tapi sedang apa kamu di sini? Apa untuk menemui Papa? Tanya Aldo. Tidak, justru aku datang untuk menemui Pak Aldo. Putri tersenyum manis. Kalau begitu kita bicara di ruangan saya. Terima kasih. Putri segera mengikuti langkah kaki Aldo. Putri duduk di sofa, begitu juga dengan Aldo yang duduk di depan Putri. Keduanya saling pandang satu sama lain. Tak lama minuman pun datang ke ruangan Aldo. Silahkan diminum. Terima kasih. Jadi, apa yang membawamu datang kemari? Tanya Aldo yang sejak tadi penasaran. Putri terlihat menghela nafasnya, menanggapi pertanyaan dari Aldo. Pria ini memang tidak peka, jelas Putri datang karena dirinya. Apa kedatanganku salah? Putri kini minat netra Aldo, tentu saja membuat pria ini salting. Tidak, hanya saja, kamu tiba-tiba di sini, dan membuatku terkejut. Tentu saja yang membawaku kemari adalah hati. Putri meletakkan cangkir berisi teh susu di atas meja yang ada di depannya. Hati. Aldo mengulang kata-kata itu, membuat Putri tersenyum miring. Pak, sepertinya saya harus pamit, saya ada tugas lain. Putri segera bangkit dari duduknya, tidak ingin membuat dirinya malu terlalu lama berada di depan pria yang mungkin tidak memiliki perasaan terhadapnya. Tunggu, Aldo menarik tangan Putri, yang ingin berlalu dari hadapanmu. Kalau kedatanganmu karena hati, terus kenapa kamu tidak memberikan hatimu? Kenapa kamu hanya meninggal bekas noda merah saja di cangkir teh itu? Putri menoleh, melihat cangkir teh putih yang ternoda dengan lipstiknya. Putri masih terdiam, pandangan Aldo tidak teralihkan, ia terus melihat ke arah wanita itu, yang membuat Putri terus menunduk. Lihat aku, apa benar aku ada di dalam hatimu, dan kamu ada di dalam hatiku? Mendengar ucapan Aldo, semakin membuat Putri tidak dapat berdiri begitu lama di depan pria itu, yang tidak pernah menunjukkan rasa sukanya kepada lawan jenis, namun, setiap apa yang ia ucapkan selalu terdengar begitu syahdu. Pak, apa yang engkau katakan, aku tidak bermaksud. STTT, Aldo meletakkan hari telunjuknya di bibir ranum Putri. Putri, will you marry me? Ucap Aldo yang berjongkok di depan Putri, membuat wanita ini seketika menutup mulutnya. Ia tidak menyangka kalau Aldo langsung melamarnya dalam waktu yang singkat ini. Ceklek, pintu ruangan terbuka, Aldo dan Putri menoleh secara bersamaan ke arah pintu. Maaf, aku mengganggu, kalian boleh lanjut, ucap Bara yang langsung menutup kembali pintu ruangan Aldo. Blam, seketika suasana jadi hening kembali, keduanya terlihat begitu malu. Di luar ruangan Bara hanya bisa tersenyum mendapati Aldo yang sedang melamar wanita. Aldo tersenyum kaku, dan langsung berdiri kembali di depan Putri. Apa jawabanmu? Aldo masih mengharapkan jawaban dari Putri. Putri mengangguk, katakan, aku tidak bisa mendengar. Ledek Aldo, padahal memang Putri belum mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Aku menerimanya, jawab Putri lirih. Aldo tersenyum bahagia, tapi di saat Aldo ingin memeluk Putri. Kita bukan muhrim. Aldo langsung tersenyum bodoh, mendapati penolakan itu. Kapan kedua keluarga bisa bertemu? Tanya Aldo. Kapan Pak Aldo siap? Putri berbalik bertanya. Panggil Aldo, sepertinya kita seumuran. Aldo. Kapanpun kamu mau, aku selalu siap. Hari Minggu, sahut Putri. Berarti 2 hari lagi. Tanya Aldo, Putri mengangguknya. Lamaran atau nikahan? Siapnya apa? Putri selalu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nikah. Tegas Aldo. Kalau nikah, alangkah baiknya hari Senin atas Kamis, berikan waktu untuk kami untuk menyiapkan segalanya. Oke, Put, sampaikan permohonan maafku kepada papamu, karena aku tidak datang melamar dengan layak. Ini juga sudah layak, keduanya kembali tersenyum, dan pada akhirnya, Aldo memilih untuk menikahi wanita itu,
yang ia anggap baik dan telah membuatnya begitu kagum saat pertama kali bertemu di Bali. Aldo baru saja tiba di depan perusahaan Purna, tepat jam 16.20. Aldo melihat keadaan kantor telah sepi. Aldo melihat Anita yang baru saja keluar dari lift. Aldo segera menghampiri wanita itu. Satria ada. Pak Satria, baru saja pergi ke bandara, karena ada pekerjaan penting ke NY. Apa? Teriak Aldo dengan lantang. Semua mata melihatnya, apalagi Anita yang ikut terkejut. Pak, kenapa Anda berteriak? Bukankah hari ini tidak ada janji apapun dengan Pak Satria? Tentu saja aku berteriak, jawabanmu membuat aku terkejut. Timpal Aldo, lalu berdiri sembari berkacak pinggang. Pak, apa ada yang bisa aku bantu? Tidak ada, kapan dia kembali? Sepertinya 1 minggu lagi Pak. Aku akan kembali 1 minggu lagi. Aldo langsung berbalik untuk meninggalkan Anita di depan lift. Di dalam mobil, Aldo mencoba menghubungi Satria, namun nomornya tidak aktif. Ia tahu, Satria sudah berada di dalam pesawat. Bukan rezekimu Sat, yang penting aku sudah mengetahuinya. Gumam Aldo, yang segera memutarkan arah mobilnya. Di rumah sakit Purna, Bella meminta perawat untuk membawanya ke ruangan Astuti. Ceklek, siapapun yang masuk, biasa, kan mengetuk pintu. Maaf tante. Sayang, masuklah, sambut Astuti dengan ramah. Perawat mendorong kursi roda Bella lebih dekat dengan ranjang Astuti. Kenapa kamu kemari? Kenapa tidak beristirahat? Bella bosan Tan, apalagi hari ini Satria tidak menemani Bella, ngadu Bella dengan raut wajah yang memelas. Hari ini Satria ada tugas ke NY, dan dia sudah berangkat tadi siang, kamu harus sabar menunggunya. Pasti sabar tante, bagaimana keadaan tante? Aku senang tante sudah membaik. Bagaimana keadaanmu sayang? Tante sangat berterima kasih kepadamu, telah memberi ginjalmu 1 untuk tante, katakan apa yang kamu mau dari tante. Wah, kesempatan aku ini, Bella tersenyum bahagia ke arah Astuti, saat pertanyaan itu tertuju kepadanya. Bella tidak menginginkan apapun, Bella hanya ingin tante sehat-sehat saja. Pungkas Bella. Kamu memang baik sayang, tante tidak salah memilihmu sebagai menantu tante. Bella sangat berharap Bella bisa menjadi istri Satria, apa itu mungkin Tan? Tanya Bella memegang tangan Astuti. Tentu mungkin, tante akan meminta Satria untuk menikahimu, apapun yang kamu mau, tante akan mewujudkannya. Termasuk menikahi dengan Satria. Tapi, bagaimana dengan istri Satria? Kalau dia tidak mau dimadu, tante akan menyuruh Satria untuk menceraikannya. Tegas Astuti, sekali lagi, Bella telah memegang kemenangan di tangannya. Wanita ini tertawa terbahak dalam hatinya. Terlihat suasana rumah utama begitu adem karena masih pagi, dan tentunya saja semua orang belum ada yang bangun. Oek, oek. Oek, suara tangisan mengejutkan Maryam, yang tengah terlelap menanti subuh. Ia segera membuka matanya dan melihat jam di dinding, 10 menit lagi subuh. Itu adalah suara tangisan anaknya Aisyah dan Al. Semenjak Aisyah melahirkan, Maryam meminta mereka untuk tinggal bersama di dalam rumah utama. Oek, oek, oek. Terdengar lagi 1 kamar lagi, itu dari kamarnya El. Semenjak ada baby di dalam rumah itu, tiap hari tidak perlu menghidupkan alarm. Mas, pindahkan tanganmu, aku akan pergi melihat keadaan cucuku. Sayang, tenanglah, ada mama dan papa mereka yang siap menjaga anak-anaknya. Kita harus beristirahat sebentar lagi. Alex tidak mau melepaskan tangannya di pinggang Maryam, membuat wanita ini terus berbaring di tempat tidur. Dari lantai dasar, juga terdengar suara tangisan baby, itu anak G dan juga anak Ain berada di lantai dasar. Pak Kim yang mendengar mereka nangis segera bangun, dan turun ke dapur, karena, semenjak semua keluarga berkumpul pasti itu akan membuat Pak Kim lebih sibuk dari biasanya. Jam 7.30, mereka sedang sarapan bersama, yang bikin autor terharu,
box baby mereka tersusun begitu rapi di samping meja makan, seperti orang yang mau pergi berlomba. Ada baby Yusuf, Umar dan juga Fatimah, anak dari Aisyah dan Al. Ada baby Aminah, Zulaiha dan baby Muhammad Al-Faruq, anak dari El dan Atika. Di sebelah kiri ada baby Uwais, baby Hasan dan baby Husain, anak dari G dan Albert. Tentu saja ada baby cantik dan mungil idola dalam rumah itu, baby Ain yang bernama Victoria Caston. Kebayang enggak sih, setiap hari ada suara tangisan baby, dan itu enggak pernah membuat mereka kelelahan, bahkan mereka semua senang merawat anak mereka, tanpa bantuan baby sister, hanya dibantu pelayan rumah saja. Tentu saja yang paling bahagia adalah Alex dan Maryam, mendapat 9 cucu sekaligus. Setelah Alex selesai sarapan, Al dan El serta Albert bangkit dari tempat duduknya dengan disusul oleh Caston. Kita akan pergi rapat, seru Alex mencium kening sang istri. Mas, bukankah Satria juga ikut rapat? Apa Azizah akan ikut? Kalau iya aku mau menemuinya. Aku belum tahu, tapi kalau benar aku akan meminta Satria untuk membawa istrinya kemari untuk menemuimu, kamu tidak perlu keluar rumah. Tegas Alex, Maryam hanya bisa patuh. Alex dan yang lain langsung pergi meninggalkan rumah utama, Gaston juga ikut bersama dengan mereka. Kantor Sander. Satria sudah menunggu rapat itu di lobi, ia duduk dan mengopi sebentar sembari menunggu Alex tiba. Sudah lama. Mendengar suara itu, Satria segera bangkit, dan melihat keempat pria yang ikut bersama dengan Alex. Baru sebentar. Sendiri. Iya, ayo ke ruangan rapat. Satria langsung mengikuti Alex dan yang lain, menuju ruangan rapat. Alex menerima kedatangan Satria dengan begitu ramah, apalagi kinerja Satria, begitu bagus dalam bekerja, membuat Alex puas. Di tempat lain, rumah sakit Purna, Azizah menatap layar ponselnya. Hari ini Satria tidak menghubunginya atau menanyakan kabar tentang dirinya. Azizah tidak tahu jika sang suami sudah pergi bertugas, bahkan sudah 2 hari Satria tidak menanyakan kabar Azizah. Ceklek, pintu ruangan Azizah terbuka, Dokter Anwar datang untuk memberikan obat suntikan kepada Azizah. Bagaimana keadaanmu hari ini, apa sudah membaik? Tanya Dokter Anwar. Alhamdulillah dok, semuanya sudah membaik, bahkan luka ini sudah terasa mendingan dari sebelumnya. Tentu saja. Pelayanan rumah sakit sangat bagus, kami memberikan obat yang terbaik untukmu. Terima kasih dok. Sama-sama, Azizah ingin sekali bertanya tentang Bella, namun, ia tidak ingin gegabah. Azizah ingin melakukan sesuatu yang tak bisa dibayangkan oleh orang lain, jika perbuatan baiknya dimanfaatkan oleh orang lain. Setelah Dokter Anwar keluar, Mela datang untuk melihat Azizah. Ceklek, Tante. Azizah menyambut kedatangan Mela dengan begitu bahagia. Sayang, bagaimana keadaanmu? Tentu saja, aku sudah membaik Tan, aku sudah bisa pulang besok. Mereka melakukan yang terbaik untukmu, agar kamu tidak merasa sakit saat berada di rumah nanti. Iya Tante, Tante bagaimana keadaan ibu mertuaku? Kamu masih ingin tahu keadaannya itu? Dia bahkan tidak pernah bertanya tentangmu, padahal kamu yang mendonor ginjal untuknya. Tidak apa-apa Tante, Azizah tidak masalah. Astuti sudah membaik, dia akan pulang hari ini, dan rawat jalan di rumah. Ungkap Mela. Azizah tersenyum, dan bahagia mendengar kesehatan mertuanya sudah membaik. Tante, apa Tante bertemu dengan Mas Satria? Hari ini aku tidak bertemu dengan Satria, tapi kemarin iya. Aku melihat dia merawat dan menjaga Bella. Air mata Azizah menetes, harusnya yang dirawat oleh Satria dirinya bukan wanita itu. Harusnya aku tidak mengatakan itu, maaf Azizah. Tidak masalah Tante, aku baik-baik saja, titip salam sama Papa Adi dan yang lain. Iya sayang, kamu istirahatlah, aku akan kembali bekerja. Mela pun pergi meninggalkan ruangan Azizah. Setelah Mela pergi, barulah Azizah meluapkan tangisannya. Ia menangis begitu terseduh-seduh,
Bahkan Azizah tidak bisa membayangkan saat mengingat Satria merawat Bella dengan begitu baik, karena yang Satria tahu Bella penyelamat ibunya. Aku hanya manusia biasa, melakukan apa yang bisa kulakukan. Aku ikhlas lillahi ta'ala melakukan ini semua, semata karena aku mencintai semua keluargaku. Tapi, jika kebaikanku disalahpahami oleh orang dan dimanfaatkan oleh orang lain, ya Rab, satu pintuku, bukan, kan hati mertuaku, biarkan rasa simpati sedikit dia menganggapku, meskipun hanya seujung kukunya aku rela, aku ridho, jangan biarkan aku berlarut-larut dalam kesedihan ini, sesungguhnya aku hanya manusia biasanya tak luput dari dosa dan hilaf. Hiks, Azizah sengaja menutupi wajahnya dengan selimut, menangis di bawah selimut itu, meratapi nasibnya. Ia berjuang untuk semua orang yang ada di dekatnya. Hanya satu harap Azizah, semoga buah dari kesabaran Azizah adalah kebahagiaan untuknya. Ponsel Azizah bergetar, itu adalah Satria yang melakukan panggilan video call dengan Azizah. Namun, sekali lagi, Azizah mengabaikannya. Ia tidak ingin berbicara dengan Satria dalam keadaan dirinya yang tengah bersedih. Azizah hanya berharap, kalau Satria tidak akan berpaling darinya. Azizah hanya meminta Satria adalah jodoh dunia akhiratnya.